Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini adalah hari duka, yaitu hari syahadah Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Imam Hasan Mujtaba alaihi salam, yang hari ini hari berduka, dua-duanya di Madinah, dan besok bertepatan dengan hari syahadanya Imam Ridha alaihi salam, yaitu pada tanggal 30 sebenarnya, yaitu akhir bulan Safar. Hari ini di Mashhad, di kota-kota suci seperti di Qum, Karbala, di Kazumain, di Samarra, menjadi tempat di mana para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi berkumpul. Mereka mengucapkan duka, belasungkawa atas berpulangnya terkhusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah duka buat kita semua, duka buat umat Islam, karena hujjah ilahi hari ini berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hujjah ilahi tidak akan pernah berhenti dengan berpulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah ilahi akan terus berlanjut hingga yaumil akhir kelak, bahkan di yaumil mahsyar nanti. Yang hadir adalah hujjah ilahi. Mereka akan hadir, mereka akan bertemu, akan menunjukkan bahwa mereka adalah hujjah-hujjah ilahi. Mereka lah yang akan memberikan penghakiman kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan menghukum bagi mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada mereka, kita semua mendapatkan berkah ilahi dan syafaat dari mereka di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam kegiatan kita ziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, Imam Rauf alaihissalam, dan mengaji kitab Uyun Akhbar Ridha bab ke-11 pada saat ini. Kita sebagaimana biasa kita akan mulai kegiatan kita ini dengan berziarah. Kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kita jadikan hari Rabu adalah hari ziarah Imam Ridha alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ziarah kita adalah ziarah yang makbul, walaupun kita lakukan dari jarak jauh. Tapi kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala ganjaran sebagaimana mereka yang benar-benar berziarah ke haram Imam Ridha alaihissalam. Kita akan mulai saja ziarah kita dengan membaca doa izin masuk, doa yang terpampang di depan haram Imam Ridha alaihissalam, dan doa itu kita panjatkan dan doa itu kita bacakan sebagai sebuah adab etika ketika kita menghadap orang yang agung, orang yang ingin kita ziarahi, walaupun beliau tetap menyaksikan orang-orang yang siapapun yang datang menghadap mereka, dari manapun mereka berada, bahkan sebelum sampai pun mereka sebelum sampai pun mereka ke pusara Imam Ali bin Ridha alaihissalam, Imam Ridha alaihissalam pasti melihatnya. Oleh sebab itu, saya pribadi, kita semua meyakini bahwa walaupun kita memanggil Imam Ridha alaihissalam dari jarak jauh, dari rumah kita masing-masing setiap hari Rabu, maka Imam
pasti sudah melihat dan sudah mengetahui bahwa ada para pecintanya yang senantiasa menyapanya walaupun dalam keadaan yang jauh dari haram Imam Ridho alaihissalam. Baik, langsung saja tidak memperpanjang mukadimah, kita akan membacakan doa izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. صلواتك عليه وآله وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. Kita semua mengetahui bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk bertemu dengan mereka, untuk menyapa mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tak pernah mengizinkan sembarang orang untuk bertemu dengan mereka kecuali mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kita tidak memiliki kelayakan untuk berhubungan dengan mereka, untuk berziarah dengan. Tetapi ketika kita meminta, mungkin ke Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tidak mengizinkan kita untuk terhubung dengan wali-walinya, dengan nabinya. Mereka, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan mereka untuk diikuti. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan mereka untuk dicintai. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan mereka untuk ditaati. Maka tidak layaklah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolak orang-orang yang meminta untuk terhubung dengan mereka dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhad syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salam ahya indaka yurzaqun. Bahkan kita meyakini bahwa walaupun mereka telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka telah dimakamkan di Haram Imam Ridho alaihi salam, tapi kita meyakini bahwa mereka ya Allah adalah orang-orang yang hidup dan mendapatkan rezeki darimu. Yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihi. Bahkan kami meyakini bahwa mereka melihat kami, Imam Ridho alaihissalam melihat kami, mendengarkan kata-kata kami, dan menjawab salam kami. Jutaan para peziarah hari ini telah mengelilingi Haram Imam Ridho alaihissalam. Jutaan. Setelah peristiwa ziarah Arba'in alaihissalam, puluhan juta orang berkumpul di Karbala memperingati hari Arba'in Imam Husain alaihissalam yang bertepatan lebih kurang minggu lalu. Tapi hari ini di Mashhad menjadi tempat perkumpulan jutaan manusia juga hadir di kota Mashhad.
Mereka mengetahui imam telah tiada. Imam telah tiada, tetapi mereka meyakini bahwa imam melihat mereka. Jutaan manusia meyakini bahwa mereka dilihat oleh imam. Salamnya dijawab oleh imam. Bahkan kita saja yang ziarah dari jarak jauh seperti ini juga meyakini hal yang sama. Bahwa Imam Ridha alaihissalam melihat kita ketika kita menyampaikan salam kita dari jarak jauh. Akan tetapi kitalah yang tidak mendengar jawaban salam imam. Kita tidak mendengar jawaban salam imam, tapi dalam etika berziarah kita harus meyakini bahwa walaupun kita tidak mendengar ziarah kita, walaupun kita tidak mendengar jawaban imam terhadap kita, tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan apa? Wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihim. Ketika kita bermunajat kepada imam, ketika kita memberikan salam kepada imam, jawaban tidak kita dengar, tapi kita merasakan keindahan di dalam hati kita. Ada keindahan ketika kita bermunajat, ada keindahan ketika kita menyapa Imam Ridha alaihissalam. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifataka al-imam al-mafruḍ alayya ta'atu wal malaikatal muwakkilin bihadzal buq'atil mubarakati tsalisah. Makanya kita benar-benar harus meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta izin kepada Imam Ridha alaihi salam sendiri dan para malaikat-malaikat mukarrab yang selalu menyertai beliau di sekitar pusara beliau. Adkhulu ya Rasulullah. أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Ya Allah, terimalah ziarah ini ya Allah. Kita akan lanjutkan dengan ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمحيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها
غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والهجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك القائم في خلقك وهجتك المعدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على هجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجه وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين.
السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتي. ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجتي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. يا أبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وغضبت على ظهري. فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبرعة منهم في الدنيا والآخرة. يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita. Silakan Bapak Ibu sekalian berziarah dengan bahasa menyampaikan hajat dengan bahasa permintaan masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Bapak-Ibu sekalian, jangan pernah kita melupakan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah baik terhadap kita, entah mereka masih hidup ataupun mereka semua telah tiada. Doa kita untuk mereka, doa kita juga untuk para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, dimanapun mereka berada. Kita tak melihat tempat, tak melihat zaman, bahkan doa kita untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan inayah, pertolongan kepada mereka, mempermudah jalan barzakh mereka hingga sirat mereka. Jadi saya terkenang bahwa Imam Ridho alaihissalam salah satu fadilah berziarah ke Imam Ridho alaihissalam adalah bagi siapa yang menziarahi Imam Ridho alaihissalam, mereka akan hadir di tiga tempat yang paling sangat menentukan bagi kita. Ketika kita di mizan, ketika kita ditimbang antara amal perbuatan kita, itu adalah hal yang sangat menentukan bagi kita. Bayangkan ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dihadapkan di sini bukan berarti hadap dengan fisik sebagaimana kajian kita kemarin. Ketika kita dihadapkan amal ibadah kita ketika dipertunjukkan, maka itu adalah menjadi hal yang paling berat. Dan Imam Ridho alaihissalam insyaallah hadir dalam 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 apa namanya? Istilahnya dalam pertanggungjawaban amal kita dalam mizan itu. Yang kedua, ketika kita menerima amal kita, catatan amal kita. Jadi setelah di mizan, diserahkanlah amal itu, kita terima dari tangan kanan kita, tangan kiri kita, atau dari belakang kita kan. Ada tiga posisi. Nah, posisi yang terbaik adalah sebelah kanan. Dan imam insya Allah hadir pada saat itu. Dan mungkin imam akan menyerahkan amal-amal, kitab amal kita. Dan yang ketiga, tempat yang paling menentukan adalah imam hadir ketika kita ingin menghadapi Shirathul Mustaqim. Sebuah jembatan, sebuah jalan yang tidak ada belok, tidak ada lurus, dan imam hadir pada saat itu insya Allah membantu, mempermudah, memberikan syafaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga bagi para pecinta-pecinta mereka senantiasa untuk kita saling mendoakan supaya kita bersama-sama mendapatkan inayah pertolongan dari para maksumin alaihissalam. Doa kita buat para pejuang dimanapun mereka berada, di Iran, Palestina, Lebanon, Yaman, dimanapun itu perjuangan, semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Dan buat yang telah meninggal syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Dan terkhusus buat para ulama, terkhusus buat Ayatullah Al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei, doa kita juga buat beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, pertolongan, panjang umur, sehat walafiat buat beliau, terkhusus dalam mengemban tugas yang begitu berat, yaitu memimpin perjuangan untuk menghadirkan perjuangan ini kepada pemilik perjuangan, pemimpin perjuangan yang asli, yaitu Sohibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi Ajalullah Ta'ala Farajah. Sebagai penutup ziarah kita, doa kita untuk Imam Mahdi Ajalullah Ta'ala Farajah. Sama-sama kita panjatkan doa Allahumma kulli walika lujatin hasan, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا Arhamar Rahimin. Kita akan tutup ziarah kita dengan salawat khassa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam بالتقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متوترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala sebaik-baiknya pahala, sebaik-baiknya ganjaran buat ziarah Imam Ridha alaihissalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu ngaji kitab Uyun Akhbarul Ridha. Kita kemarin masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga tentang tauhid. Ya, hadis ini diriwayatkan langsung oleh Rasulullah alaihissalam. Nah, hadis yang ketiga ini kita sudah baca kemarin sebagian, tapi sepertinya saya akan baca lagi dari ulang supaya tidak terpotong. Misalnya persoalan-persoalan yang dibahas dalam hadis ini bagi mungkin ada ikhwan akhwat yang mungkin minggu lalu tidak hadir. Kita pada saat ini itu masuk kepada bab 11 yaitu tentang tauhid adalah salah satu persoalan yang sangat penting dalam keislaman kita. Sebagaimana kenapa penting? Karena satu hal yang paling mendasar yang ingin kita harapkan daripada keislaman kita itu adalah bagaimana Islam yang benar-benar kita dapatkan itu dari referensi-referensi yang terbaik. Referensi-referensi itu hadir dari kitab suci Al-Quran, hadir dari hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Nabawi. Nah, menjadi persoalan ketika referensi terbaik ini hadir di tengah kita, tetapi yang menjadi persoalan adalah tahrif, bukan tahrif teks ya, bukan tahrif teks, tetapi tahrif makna. Tahrif teks atau penyimpangan teks itu mungkin kita sudah selesai dari persoalan itu. Makanya kitab suci kita pun, Al-Quran kita, dengan kitab suci Al-Quran yang mayoritas dipegang Ahlussunnah wal Jamaah, itu sama. Kita tidak pernah mengingkari bahwa Al-Quran Ahlussunnah wal Jamaah bukan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tidak. Kita meyakini Al-Quran itu sama, tidak ada persoalan. Membahas persoalan bahwa teks-teks yang ada pada kita itu berbeda sebenarnya menjadi persoalan yang yang menghancurkan, bukan hanya menghancurkan si Syiah, tapi umat Islam itu sendiri. Padahal kita semua sudah sepakat bahwa Al-Quran kita terjaga, bahkan teks yang ada pun terjaga. Akan tetapi dalam memahami teks, karena setiap teks pasti memiliki makna, tidak ada teks yang tidak memiliki makna. Nah, persoalan di sini, persoalan adalah makna yang hilang. Makna yang hilang. Kita mengetahui bahwa sejarah kita ketika telah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kehilangan sosok manusia agung dalam artian hujjah ilahi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menemukan hal tersebut. Hujjah ilahi ini adalah mereka yang sederhananya adalah kita bilang maksum. Maksum itu apa? Terjaga.
terjaga, bukan hanya terjaga dalam pemahaman, tetapi juga terjaga dalam pengamalan. Makanya mereka maksum total dalam pengamalan dan dalam pengetahuan. Jadi dari sisi pengetahuan mereka terjaga dan dari sisi pengamalan juga mereka terjaga. Jadi amal dan konsep pemikirannya mereka terjaga. Nah, ini kita para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi meyakini ini bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana wafat syahid pada hari ini, hujah ilahi tak akan pernah terputus. Kita meyakini bahwa walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wafat syahid, maka hujah ilahi tak akan putus. Kita meyakini bahwa setelah beliau ada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kita meyakini sebagai hujjah ilahi. Mereka terjaga, maksum, akan tetapi mereka bukan nabi sebagaimana kenabian yang sebuah derajat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu saja perbedaannya. Kita meyakini setelah Rasul ada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai hujjah ilahi. Begitu juga setelah Amirul Mukminin ada hujjah-hujjah ilahi berikutnya sampai kepada Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Dan hari ini walaupun Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah tidak hadir, tetapi kita tak meyakini bahwa hujjah ilahi itu ada. Hujjah ilahi itu ada, hujjah ilahi itu hadir. Jadi dalam waktu tertentu beliau akan hadir. Sebagaimana kita keyakini bahwa suatu hari, suatu masa beliau akan zuhur dan akan membawa Islam ini jauh lebih baik pastinya dari sisi pengamalan. Dari sisi pengamalan dan pengetahuannya. Karena konsep pengetahuan ini kan tidak hanya terbatas pada konsep tauhid dan imamah saja. Mungkin dalam konsep tauhid dan imamah, konsep pengetahuan itu tidak akan berubah. Tapi pengetahuan yang ingin dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak hanya sebatas konsep tauhid dan imamah saja. Ada banyak hal yang harus diletakkan di alam semesta ini, termasuknya adalah keadilan, termasuknya adalah memberikan nikmat, termasuk kebahagiaan dalam artian nikmat keluasan kemudahan untuk kehidupan manusia ini, atau kita bilang kesejahteraan buat umat manusia ini adalah cita-cita para nabi. Jadi keadilan, dan itu insya Allah akan diterapkan oleh Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah ketika saatnya tiba. Nah, ketika Rasul wafat, maka hal yang dikhawatirkan, fakta sejarah yang kita ketahui setelah Rasul wafat, kita terpecah menjadi dua sisi, yaitu di satu sisi kita bilang pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di satu sisi tidak mengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bukan istilahnya ahlus sunnah atau non ahlus sunnah, tidak. Karena ahlus sunnah dan non ahlus sunnah itu adalah pembagian yang juga sebuah definisi istilah yang hadir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Di dalam perilaku juga sangat berbeda. Itu dari awal sudah kita lihat bahwa pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak pernah hadir di Sakifah misalnya. Yang tidak berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka berkumpul di Sakifah. Ini adalah fakta sejarah, bukan dalam artian kita ingin memperburuk. Tidak, semua makna kita harapkan ketika kita hari ini berislam, karena kita tidak hadir pada saat Rasulullah SAW hidup, dan kita juga tidak hadir pada saat Rasulullah SAW wafat. Kita hari ini memiliki tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya amalan kita yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah amalan yang terbaik,
Oleh sebab itu, sebagai seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ritual-ritual atau manasik-manasik eh, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala cara yang dengan cara yang terbaik, maka dituntut untuk mencari referensi yang terbaik pula. Jadi sebenarnya di situ saja pembahasan ini tidak ingin merendahkan satu pemahaman atau meninggikan satu pemahaman, tidak. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, Syiah meyakini bahwa ada maksum, ada yang terjaga. Oleh sebab itu, eh, ketika masa Imam Ridha alaihissalam yang setelah beberapa tahun setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam bukan tidak gigih dalam artian tidak berupaya untuk sama seperti kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang terbaik. Sunni dan Syiah saya pikir melakukan tanggung jawabnya. Walaupun mereka tidak berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, juga mereka melakukan peranan yang sangat baik. Misalnya mencoba untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan dan disebarkan. Dan pada masa Imam Ridha alaihissalam, kita mengetahui bahwa pemimpin pada saat itu yaitu Ma'mun terkhusus bukan hanya mencari hikmah, mencari pengetahuan, mencari makna hidup dari Islam saja, bahkan ia menerjemahkan buku-buku dari luar dunia Islam, termasuk buku-buku filsafat. Bukan hanya buku filsafat saja sebenarnya, buku-buku tib atau buku kesehatan segala macam yang ada di luar dunia Islam itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lembaga itu disebut sebagai lembaga Baitul Hikmah pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, karena kita meyakini bahwa Islam itu terjaga, oleh sebab itu keberadaan Imam Ridha alaihissalam sebagai pemimpin, orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, melestarikan agama ini supaya apa? Supaya tidak terjadi tahrif teks. Saya bilang alhamdulillah aman bahkan sampai hari ini, tapi tahrif, penyimpangan makna itu mungkin untuk terjadi. Termasuk dalam persoalan-persoalan ketuhanan. Dalam persoalan-persoalan ketuhanan, para ahli hadis contohnya ketika mereka tidak memiliki imam, sebagaimana orang Syiah memiliki imam yang maksum, mereka mencoba memaknai sifat-sifat ilahi, termasuk apa yang dimaksud dengan bertemu dengan Tuhan. Mereka memaknai itu. Mereka memaknai tangan, mereka memaknai wajah, dan banyak hal mereka maknai. Dan ada mencoba memaknai seperti Mu'tazilah, mereka tidak memaknai secara teks, tetapi memaknai secara akal mereka, tanpa memahami makna yang paling mendasar adalah makna kehadiran hujjah ilahi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mereka lupakan. Sehingga apa? Apa buktinya? Buktinya adalah kalau kita misalnya mendengar hadis silsilah zahabiyah, silsilah emas, kalimatul la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa kalimatul la ilaha illallah hisni, bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang masuki bentengku dalam artian mengucap kalimat la ilaha illallah, memahami keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, amina min azabi, maka aman dari azab api neraka. Tapi Imam Ridha alaihissalam tidak mencukupkan hadis itu. Bisurutiha wa ana min surutiha. Tapi ada syaratnya, kata Imam Ridha alaihissalam, saya adalah syaratnya. Iya, syarat itulah yang kurang pada saat itu. Oleh sebab itu, keberadaan Imam Ridha alaihissalam menunjukkan bahwa mereka memiliki peranan dalam setiap urusan-urusan ilahiyah. Oleh sebab itu, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki fisik, tidak. Oleh sebab itu, mereka dengan berani mengatakan bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala adalah bertemu dengan mereka salah satunya sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya. Dan insyaallah kita akan baca bagaimana pernyataan-pernyataan Imam Ridha alaihissalam terhadap persoalan-persoalan yang berkembang pada masa itu. Hadatsana Ahmad bin Ziyad bin Ja'faril Hamadani radhiyallahu anhu. Ini dari Ziyad bin Ja'far Hamadani radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami, qala hadatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim. Ini dari Ali bin Ibrahim bin Hashim menceritakan kepada kami an abihi Ibrahim bin Hashim, dari ayahnya Ali yang bernama Ibrahim bin Hashim, an Abdus Salam bin Salih al-Harawi, dari Abdus Salam bin Salih al-Harawi, qala qultu li Ali bin Musa ar-Ridha alaihissalam, yaitu Abdus Salam bin Salih al-Harawi berkata, aku bertanya kepada Ali bin Musa ar-Ridha, yaitu Imam Ridha alaihissalam langsung. Ya ibna Rasulullah, mereka memanggil Imam Ridha sebagai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putra Rasulullah, ma taqulu fil hadis allazi yarwihi ahlul hadis. Ahlul hadis, apa pendapat engkau? Apa pendapat Anda tentang hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis? Jadi saya katakan bahwa ada umat-umat Islam yang tetap mereka komitmen, dalam artian tetap berupaya bekerja keras, mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai salah satu referensi terbaik untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menyampingkan ada sosok-sosok maksum, hujah-hujah ilahi setelah Rasulullah SAW. Annal mu'minina yazuruna rabbahum fi manazilihim fil jannah. Bahwa orang-orang mukmin mengunjungi Tuhan mereka di tempat tinggal mereka di surga. Jadi mereka meyakini bahwa nanti orang-orang mukmin itu akan menziarahi Allah Subhanahu wa taala, akan menziarahi mereka di rumah-rumah mereka. Jadi insya Allah kita masuk surga, Allah Subhanahu wa taala akan datang ke surga kita. Nah, itu adalah pernyataan yang telah menyebar di tengah para ahli hadis. Jadi pernyataan-pernyataan itu telah mereka sampaikan dalam khutbah-khutbah mereka, dalam dakwah-dakwah mereka, bahkan dalam ceramah-ceramah mereka. Faqala alaihissalam, yaitu Imam Rauf, ya Abasal. Nah, Imam Ridha alaihissalam mencoba untuk menjawabnya. Wahai Abasal, inna Allah tabaraka wa ta'ala faddala nabiyahu Muhammadan. Beliau tidak langsung menjawab persoalan itu, tetapi beliau memberikan sebuah, istilahnya apa, sebuah muqaddimah dalam jawabannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan nabinya. Jadi sifat-sifat keutamaan nabi kita ini sangat luar biasa, yang sebagaimana kita mengetahui bahwa misalnya taat kepada nabi kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah nabi kita sama dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti Rasul, percayalah bahwa dia tidak akan termasuk orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang menganggap dirinya telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sebenarnya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah iblis. Ya kan? Iblis sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dia lakukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tapi dia tidak sanggup untuk taat kepada apa? Taat kepada untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, contohnya. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita menganggap diri kita paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita tidak menjadi orang yang paling taat. Tapi kalau seandainya kita yakin bahwa kita telah menjadi orang paling taat dalam perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan makna yang hakikat, makna yang sesungguhnya, maka kita
adalah menjadi orang yang termasuk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak hanya cukup, Rasul tidak cukup karena Rasulullah SAW sudah wafat. Hujah ilahi akan terus berlanjut. Hujah ilahi berlanjut sampai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala jami'i khalqi minan nabiyyin wal malaikah, atas seluruh makhluknya, baik para nabi maupun para malaikat. Dan ini menandakan bahwa pernyataan dari Imam Ridho alaihissalam bahwa Imam Ridho alaihissalam menunjukkan keagungan, mohon maaf kepada saudara Fatimah untuk tidak mencoret-coret, karena pencoretan itu tampil ke layar. Saya pikir bukan cuma layar saya saja. Mohon maaf sebelumnya. An jami'i khalqihi minan nabiyyin wal malaikah, yang Rasul itu terbaik dari para malaikat dan para nabi, dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, atas seluruh makhluknya, baik para nabi maupun para malaikat. Wa ja'ala ta'atahu ta'atah, dan dia menjadikan ketaatan kepada para nabi sebagai ketaatan kepadanya. Bayangkan, ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh satu makhluk pun. Jadi ketaatan yang sangat luar biasa. Wa mutaba'atahu mutaba'atah, dan mengikuti Nabi sebagai mengikutinya. Jadi ini sebuah fadilah yang sangat luar biasa. Sebuah fadilah keutamaan yang sangat luar biasa. Wa ziyaratahu fid dunya wal akhirati ziyaratah, dan mengunjungi Nabi di dunia dan akhirat sebagai mengunjunginya. Jadi pertemuan dengan Nabi pada hakikatnya adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah ke Madinah pada hakikatnya adalah berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya ketika kita telah bisa menghubungkan diri kita dengan Nabi, maka pastinya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Ketika berbentuk ketaatan, maka artinya kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita terhubung bertemu fisik dengan apa namanya, dengan Nabi. Pada hakikatnya kita sedang melakukan pertemuan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Pada hakikatnya di situ. May yut'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ayatnya, An-Nisa ayat 80. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Fat ayat 10. Nah, ini salah satu muqaddimahnya. Salah satu muqaddimah. Ini belum akhir, tapi kalau waktu juga sudah 4:58, apa namanya, terlalu panjang. Untuk sementara saya singkat dulu inti dari, supaya tidak terputus. Inti dari, jadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala, nanti mungkin akan saya lanjutkan lagi pembahasannya. Ketika dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis sebelumnya dan juga hadis di sini juga dijelaskan bahwa tidak memiliki kesamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin hadir masuk ke dalam surga kita. Dalam artian, kalau seandainya surga kita besar, berarti apa? Surga kita pasti lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadir dalam surga kita, istilahnya tidak memiliki makna yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan yang di mana derajatnya ketika kita mentaatinya, maka berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menziarahinya, kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga? Berarti apa? Ketika seandainya yang hadir itu adalah Rasul, berarti sama dengan apa?
Allah Subhanahu wa taala lah yang hadir ke dalam surga kita. Jadi ketika nanti di surga yang hadir itu Rasul, berarti yang hadir itu adalah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat Rasul nanti di surga, berarti kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makna Allah Subhanahu wa taala terlihat itu tidak mungkin bisa dipahami, itu tidak mungkin bisa ya dipahami. Kenapa? Memahami Allah Subhanahu wa taala terlihat dan artinya apa? Berarti kita mengecilkan Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam surga. Walaupun kita katakan surga kita insyaallah tiada batasnya. Surga kita tiada batasnya, tapi ketika dibandingkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga kita, berarti kita mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Mengecilkan Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah berbuat memiliki keyakinan yang di luar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sementara sampai di situ dulu walaupun sebenarnya itu nanti akan dijelaskan dalam hadis ini. Jadi kembali insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita ini karena kajian tauhid ini adalah kajian yang sangat sangat penting kajian yang sangat mempengaruhi kehidupan kita bahkan termasuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya Imam Ridho alaihissalam telah memberikan syarat bisyurutiha wa ana min surutiha. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tetap memiliki syarat. Jadi kalimat la ilaha illallah sebenarnya tidak cukup kalau kita tidak memahami siapa hujjah ilahi di muka bumi ini. Baik, untuk sementara di situ kalau ada yang perlu kita diskusikan silahkan, tapi kalau tidak ada kita akan akhiri. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kalau tidak ada, maka saya akhiri kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan buat kita semua, kebaikan dalam berziarah dan kebaikan dalam menuntut ilmu. Dua hal ini memiliki fadilah yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berziarah memiliki fadilahnya sendiri. Jadi kalau kita mengutip hadis ini bahwa ziarah kita terhadap Imam Ridho alaihissalam pada hakikatnya adalah berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kebaikan di sini berarti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu salah satu hal yang bisa kita terapkan berdasarkan hadis yang kita bahas ini. Baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi turut duka cita saya atas duka cita atas syahadah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas syahadahnya Imam Hasan Mujtaba alaihissalam, atas syahadahnya Imam Ridho alaihissalam. Semoga duka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan semoga bagi Bapak Ibu sekalian yang ziarah Arba'in Imam Husain alaihissalam tahun ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau belum sampai ke rumahnya misalnya live dari Iran atau dari Irak, semoga selamat sampai ke negerinya, ke rumahnya masing-masing. Baik, sama-sama Ibu Fatimah juga mohon tidak sengaja, saya tahu tidak sengaja, tidak apa-apa. Baik, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya sudah pulang ke rumah di Singapura. Sudah sampai ke Malaysia? Ya, di Singapura Ustaz. Ya, Oh, di kawan-kawan Singapura. juga. Ya, Ibu Farida juga sudah sampai, Ibu Sabaria juga Alhamdulillah. sudah sampai. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah Ustaz. insyaallah. Terima kasih doanya Ustaz. Selalu Bu, selalu.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin keluar dari grup.